bapak-bapak, ibu-ibu. Ciri khas Nabi itu ditawarkan jabatan, ditawarkan harta, ditawarkan wanita, tak nak. Itu ciri khas. Begitu pewaris Nabi. Jadi pewaris Nabi itu ulama yang macam mana? Yang ditawarkan jabatan tak nak, bukan berebut nak dapat jabatan, bukan. Adalah itu ulama pewaris Nabi. Nah yang Nabi sampaikan, saya itu laju, kasetnya laju. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di dalam sejarah Islam disebutkan di sana bahwa ketika Nabi hampir berumur 40 tahun, beliau suka beribadah di dalam gua yang disebut Jabal Nur. Nah, kalau orang pergi haji ziarah situ tuh Jabal Nur. Nah, di dalam gua situ Nabi beribadah. Cuman kita ini tidak pernah jadi dipadahkan Ustaz, Kiai. Ustaz tak pernah, Kiai tak pernah madahkan apa yang Nabi amalkan dalam gua itu apa. Tak pernah ya, mengada ya saya nak minta jadi apa amalannya tuh. Nah, belum pernah kan? Itu yang saya padahkan tadi. Saya akan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah, tapi saya tak madahkan karena saya tak tahu. Karena saya pun tak tahu juga. Apa yang Nabi amalkan di dalam gua Hira itu, ini kan perlu kita pelajari. Dengan saya Ustaz tak bisa sembarangan ngomong. Oh ini Ustaz, ayo tunjukkan kitabnya mana. Tak bisa sembarangan. Kita pun begitu juga. Oh ini amalan Nabi dalam gua Hira, atau tunjukkan mana kitabnya. Mati bawa kepada orang yang patut benar. Nah, benar. Pada benar kita amalan Nabi dalam gua Hira ini tak benar. Padahal itu penting kan. Namun saya padahkan ini berapa nanti yang mintanya. Kalau perlu ngamalkan itu, ada ini, lalu nak berapa nanti nak minta. Saya pun tak tahu ya. Lalu genaplah umur Nabi 40 tahun, dilantiklah Nabi menjadi seorang rasul, seorang Nabi dan rasul. Kita dengar sejarah Islam, sejarah Islam. Nah lalu begitu beliau dilantik diangkat menjadi rasul, keesokan harinya kan malam tuh Nabi didatangi Jibril tuh tengah malam. Keesokan harinya Nabi sudah mulai menyampaikan bisik-bisik dulu dengan bini dulu yang pertama. Dengan bini dulu. Karena kewajiban yang pertama itu kan dengan bini kita mengajarkan ilmu. Ilmu apa yang Nabi ajarkan kepada istri beliau? Ya ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Keesokan harinya beliau sudah menyampaikan risalah Nabi sebagai rasul yang beliau sampaikan, yaitu masalah tadi syahadat 2 kalimat. 2 kalimat syahadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silakan antolo. 2 kalimat syahadat khafifatani fil lisan, saqilatani fil lisan. Ringan kita ucapkan, berat timbangannya. Bagi siapa? Nah, itu kan berat timbangannya dan bagi siapa? Ringan tapi berat timbangannya sisi Allah. Kalau kita pikirkan, nah kita ini ibu bapak jarang mau berpikir pun sekilas-sekilasnya. Yang mau kita buat mikirkan tuh bertengah malam, bahkan sampai dini hari. Tuh kadang-kadang kita pikirkan urusan dunia, urusan aja sekilasnya. Udah itu kebanyakan kita seperti itu. Malas nak berpikir sehingga iman kita tidak kokoh. Iman kita tidak kokoh. Mun kita kokoh iman kita, mana kita berani?
melanggar larangan Allah. Oh, larangan Allah dilanggar itu balasan api neraka, api yang di sini kita takut. Cuma ada yakin berani kita melanggar, berani kita maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Padahal itu api neraka yang menunggu kita. Karena tidak yakin, bagaimana kita kerjakan? Kurang berpikir sehingga keyakinan tidak kokoh. Ya kayak gitu tadi kita kan pada tak pikir. Coba kalau kita pikir habis Ustaz, tolonglah kami artinya padahal apa kalau nanti dalam buah ini yang Ustaz padahal tadi itu. Nah, nanti Bapak jangan nanya saya tak tahu. Karena saya ajakan begini untuk ada nanya. Tuh Ustaz Kiai, kita ini kiai apa? Tidak ada apa-apanya. Nah, jadi kita berpikir, karena kita berpikir tadi. Jadi dua kalimat syahadat itu memang ringan di mulut, berat timbangannya bagi orang yang sudah mengerti. Mengerti bagaimana? Kalau kita maknakan dua kalimat syahadat itu bukan sesuatu yang gampang. Baca itu ya cuma kita tadi tidak memikirkan. Itu yang saya katakan tadi. Kita tuh jarang mau berpikir. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya tanya, kita udah menyaksikan belum? Maka kita katakan aku bersaksi. Mendadak bohong kita nih, munafik kita nih. Kan orang ngaku tapi tak benar kan munafik, dusta. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kata kita. Kita ngaku bahwa kita bersaksi. Benar kita melihat. Kan gampang, tetapi kalau kita pikirkan, selama ini saya ini bohong nih. Ngaku bersaksi tapi saya tidak menyaksikan. Saya tidak paham penyaksiannya seperti apa. Jadi bohong saja kita. Seandainya dua kalimat syahadat itu tidak diwajibkan Allah, kita tidak akan berani mengatakan aku bersaksi. Cuma karena diwajibkan Allah, baca aja dulu, menyaksikan kakao tanda baca aja dulu, kan istilahnya seperti itu. Lalu kita baca. Sebenarnya kalau kita hayati, takut kita katakan asyhadu an la ilaha illallah karena kita tidak menyaksikan. Lalu penyaksian yang dimaksud bagaimana? 13 tahun Nabi mengajarkan penyaksian itu. 13 tahun Nabi mengajarkan dengan keluarga sahabat. 3 tahun Nabi mengajarkan secara sembunyi-sembunyi dari rumah naik ke rumah. Kira-kira orang ini mau diberikan pelajaran, Nabi datangi ke rumah, diajarkan. 3 tahun Nabi dakwah sir namanya, dakwah rahasia, sembunyi-sembunyi. 3 tahun. Sudah 3 tahun baru Nabi dakwah secara terang-terangan. Berjumlah 13 tahun Nabi mengajarkan. Yang Nabi ajarkan tak ada ilmu lain melainkan ilmu mengenal Allah. Karena belum lagi ada Isra Mi'raj, belum lagi ada sembahyang. 13 tahun Nabi mengajarkan sampai sahabat itu paham dan mengerti, pandai bagaimana cara menyaksikan yang sebenarnya, bagaimana maksud penyaksian yang dimaksud oleh Rasulullah. Tentulah penyaksian di situ bukan penyaksian kita seperti menyaksikan sesuatu benda, karena Tuhan bukan benda. Nah, tentu penyaksian di situ ada ilmunya. Itulah yang diajarkan Nabi sampai 13 tahun. Lalu hari ini ada orang yang belajar ilmu ma'rifat 2 malam dah tamat. Bawa ayam panggang si kosongan. Saya pun mau ngajar ke satu. Nah, bawa malam itu ayam panggang si kosongan ya. 2 malam tamat. Kita tuh tidak mau berpikir, pikirkan. Guru aku ini yang 2 malam tamat ini hebat daripada Nabi kan apa? Kira-kira tidak bisa hebat dari Nabi, jangan pakai. Lupa berpikir. Dan Rasulullah mengajarkan ilmu ketuhanan, syahadat yang pertama dan syahadat yang kedua itu selama 13 tahun bapak-bapak. Baru ada Isra Mi'raj, baru ada Nabi mengajarkan sembahyang. Setelah kenal dengan Allah, kenal dengan Tuhan yang menciptakan dirinya, lalu disembahnya. Mendadak kenal apa yang disembah. Tapi alhamdulillah kita semua kenal Tuhan kita Allah.
walaupun kita hanya kenal nama apa. Karena nama itu kalau dipanggil nama itu sudah komplit. Ini namanya ilmu kita orang awam. Ilmu kita orang awam. Jadi selama 13 tahun ya sebenarnya Nabi ngajarkan ilmu pada 13 tahun. Yang 13 tahun itu adalah mengajarkan ilmu mengenal Allah. Yang benar kenal Allah itu nyaman. Karena Allah itu kaya kan. Kalau kaya kan nyaman kita duit itu. Karena kita ini kadang-kadang tuh mengenal orang yang tak punya duit. Yang lebih kita kenali kita nak minta. Kita jauh-jauh dah karena tutupkan dia itu. Pasti kawan menunggu utang tadi. Bahkan bakal kita kenal dengan orang yang tidak kaya. Karena dengan yang kaya-kaya penyayangan, pengasihan, pengampunan. Ya Allah Ta'ala pengampunan, Maha pengampunan. Kalau kita payah kita tuh, kalau kita manusia kadang-kadang hebat-hebat dari Allah. Kalau kepada Allah, Allah ngampuni. Asal kita minta ampun, asal kita mengaku kesalahan. Tapi kalau kita salah, bapak tuh ya, salah membuat akta berbeda dengan KTP. Tapi akta dulu KTP ya. Akta dulu KTP ya. Jadi buat KTP lah, berbeda dengan akta. Nama bapak tuh sikil umum saja. Lalu bapak nak melamar pekerjaan, macam mana tuh kira-kira? Atau bapak nak buat paspor? Akta ini dengan KTP ini berbeda. Sampai insya Allah sampai kiamat pun kita tak bisa kejam. Setengah mati kita tak bisa. Karena tadi nama kita beda. A dengan E saja. A dengan E saja beda. Sampai kiamat kita tak bisa membuat paspor. Karena KTP kita dengan akte kelahiran kita beda. Sejauh saja. Bagaimana kalau kita baca Quran banyak salah, baca Yasin banyak salah, baca Fatihah banyak salah? Kan Ustaz, ini kan satu hukum saja kita di dunia ini tak bisa. Dan lalu kadang-kadang kita itu urusan akhirat kalau kita anggap enteng. Padahal itu lebih dahsyat. Baca Fatihah 2-3 huruf, 2-3 huruf yang tak kena. Biasa-biasa aja kita. Padahal tadi kalau urusan kita berurusan di dunia, sikitnya hukum salah tak bisa. Ya sebenarnya kita pun tak bisa juga, tak bisa diterima oleh Allah sembahyang kita karena salah bacaan kita. Kecuali kita sudah belajar juga, sudah menuntut juga, tak kena baca Fatihah. Fatimah 6 bulan dah belajar, gitu aja, tak bisa kena baca Fatihah. Diampuni Allah, oleh Allah. Karena udah belajar. Yang Allah Ta'ala muka benci marah tuh, udahlah tak belajar, tak tahu menau, rupa iya, rupa senang, rupa benar, tak tahu menau, rupa aman saja sembahyang saya. Buktinya kita tak belajar. Seolah kita sampai sembahyang loh. Kita rasanya aman ya, Fatihah kita dah aman. Tahiyat kita dah aman. Kalau kita merasa aman, itu kita telah belajar itu kita merasa aman saja. Jangan merasa aman. Mungkin Fatihah kita belum kena. Mungkin bacaan kita dalam sembahyang banyak salah. Oh, aku kan kelima besar. Yang angkat awal 5 besar itu siapa? Orang kampung. Ilmu awal kan agak besar. Bisa Fatihah pun masih ditambungkan. Kemana panjang pendeknya tak betul. Belum lagi makhrajnya salah, tapi tidak belajar, tidak ampun Allah. Yang Allah Ta'ala ampun itu mudah belajar, lalu tak bisa, tak kena, tak dapat baca, diampuni Allah. Tapi kalau urusan dunia dia baca mananya, tak bisa. Kejauh. Jadi ringan diucapkan 2 kalimat syahadat itu, berat kalau kita paham.
karena kita banyak kali mengucapkan syahadat sementara kita belum pernah menyaksikan. Oke, syahadat yang pertama kita letakkan di samping, Pak. Kenapa? Nah, karena Allah Ta'ala bukan zat yang seperti benda. Tak mungkin kita menyaksikan, tak mungkin kita melihat seperti kita melihat sesuatu. Oke lah, susah nak memahaminya. Rasulullah pun mengajarkan ini sampai 13 tahun. Kita letak di samping, kita ambil yang mudah dulu. Syahadat yang kedua, wa ashadu anna Muhammad, yang malam ini kita peringati maulid beliau. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku menyaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Yang sahabat kenal dia menyaksikan. Andaikan kita tidak diwajibkan, kita tak berani mengatakan wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ngapa kita disuruh menyaksikan? Karena memang kita harus melihat Nabi Muhammad. Maka kita disuruh menyaksikan walaupun kita belum nampak. Ucapkan ya. Ucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah walau kita belum nampak. Ucapkan ya kata Allah. Kenapa? Karena sebenarnya kita harus melihat. Kita tidak melihat Nabi Muhammad, kemana kita harus surga? Orang masuk surga pasti pada Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, malam ini pula saya padahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan mereka itu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat bukan mati. Wafat bukan mati. Mati itu kita, ayolah mati lah. Nabi jangan coba-coba nambahkan mati, wafat. Arti wafat itu sempurna dah. Tugas beliau berpindah ke alam yang tak nampak oleh mata kita. Sebenarnya beliau masih ada. Dekat sedekat-dekatnya kepada kita. Kemana kak? Kita kan berpikir, kan saya berpikir. Coba kita baca tahiyat, nyari kan? At-tahiyyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Apa maknanya? Assalamu alayka. Salam sejahtera atas sampeyan, berarti di depan orang. Amin. Salam sejahtera atas sampeyan, hai seorang baginda Nabi. Pelan kita yang bercakap berarti dekat dengan orang, berarti dekat sana. Pelan, assalamu alaika, bukan assalamualaikum ya kan? Di Makkah pun bukan Makkah pun assalamu alaika, bukan assalamu alaihi, tapi assalamu alaika. Assalamu alaika itu artinya orangnya dekat. Salam sejahtera atas engkau. Assalamualaikum itu engkau. Itu masih orangnya dekat. Engkau nak kemana? Membuatnya jauh di jembatan tol sana itu kemana kita? Kau nak kemana? Ngomong dengan siapa? Bila kau, kalimat kau itu pasti orangnya di depan kita. Assalamualaikum. Coba rubah tahiyat kita. Pada sah sampai kita. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pelan dan seolah-olah kita berbicara dengan beliau. Assalamualaikum. Itu yang sesuai berpikir. Yang selama ini kita kalau ada ceramah huha ya ketawa itu kita tidak ada apa-apa. Ini pikirkan supaya besok kita habis umur, nah dapat keistimewaan sisi Allah, mendapat syahadat tadi yang ringan diucapkan, berat timbangan sisi Allah. Nah syahadat yang kedua ini orangnya kan ada loh, tapi kita tak menyaksikan. Sebenarnya beliau ada, cuma kita tak nampak. Macam mana? Jin aja banyak dalam musalah ini. Jin kan diciptakan Allah lah. Minajin nanti warnas. Jin itu ada. Banyak kan jin duduk sini juga. Yang mana Islam duduk kan juga di sini. Makan dari yang nanti kan makan dari dia.
Cuma makan ngajin dengan bukan macam kita memakai bungkus 3 bungkus kita satu makan. Dia cukup baunya saja. Jin itu cukup baunya saja. Banyak aja hidup bersama kita, malaikat banyak bersama kita. Cuma kata apa? Hebat jin kah? Hebat Nabi Muhammad? Itu dia pertanyaan. Hebat jin kah? Hebat Nabi Muhammad? Uang jin saja bisa ada di sekitar kita, masa Nabi Muhammad tak bisa? Dan kan Nabi Muhammad di Madinah sana, kejauhan ilmu kita, kejauhan yang sangat jauh. Ujian saja sekitar 5 mata bisa ada di sini, bisa ada di Mekah, bisa ada di sana, masa Nabi Muhammad tak bisa? Nah inilah kajian-kajian yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai daripada dari yang paling dasar mengenali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mana diceritakan ya tadi sampai 2 jam. Ini para 2 jam sudah. Nah jadi dengan memperingati Maulid Nabi ini, coba kita koreksi, belajar dengan Ustaz, mana-mana lah, ketengokkan cemanaga bacaan sembahyang saya, baca managa Fatihah saya, kalau perlu belajar dengan beliau tuh, supaya beliau membetulkan, jangan bahasa kita tuh udah pas aman-aman saja ada sembahyang aku. Lalu pada nonton ilmu apa-apa lagi, aman-aman aja, merasa aman. Itu merasa aman itu sudah bisikan setan. Merasa aman, lalu pada lagi cari ilmunya, itu bisikan setan. Bapak Ibu, pengunjung Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi tadi mensiarkan agama Allah, menyampaikan agama Allah kurang lebih 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Betul? Jadi 23 tahun kurang lebih. Di saat-saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak meninggalkan dunia ini karena tugas beliau sudah selesai. Tugas beliau sudah selesai. Biasa tukang itu kalau selesai dan membuatkan rumah kita, dia tak ada tanda-tanda, dah selesai. Rasulullah sudah selesai menyampaikan syiar agama Allah. Cukup sudah. Quran umat Islam, kitab suci umat Islam hanya setebal ini saja. Kenapa? Karena dulu saya pernah didatangi oleh beberapa orang dosen. Dia hendak ngetes saya, kalau kalian nggak tahu. Pada saat itu ibu bapak saya bercerita tentang masalah sembahyang itu ada peringkat-peringkatnya. Ada sembahyang yang digelar sembahyang syariat, ada sembahyang yang digelar sembahyang tarekat, ada sembahyang yang digelar sembahyang hakikat dan sembahyang ma'rifat. Selesai saya pengajian, dia bertanya, dalam hati dia kekembangkan Ustaznya. Ustaz katanya, di mana ada dasar hadisnya tuh ataupun Al-Qur'annya tuh, di mana ada bacaannya seperti itu? Nama dia tuh maksudnya. Oke, kata saya. Lalu memang kalau seperti bahasa saya ini dalam Quran tadi ada. Pertama sembahyang syariat, kedua sembahyang tarekat, ketiga sembahyang hakikat, keempat sembahyang ma'rifat. Memang dalam Al-Quran seperti itu tidak ada. Tapi dalam Al-Quran itu ada Allah menceritakan tentang sembahyang. Ada yang Allah ceritakan sembahyang orang yang celaka. Ada tak? Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Celaka bagi mereka yang pawai sembahyangnya. Fawailul lil musallin, pawai, celaka bagi orang yang sembahyang. Orang sembahyang itu celaka. Itu Allah madahkan, ada orang yang sembahyang celaka. Ini kata saya seperti apa? Contohnya, saya jawab ya.
menceritakan sembahyang itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji, perbuatan munkar. Ini sembahyang yang seperti apa? Ada lagi Tuhan menceritakan akhirnya salat dan zikri. Jadi karena sembahyang untuk makrifat kepada aku, untuk mengingat aku. Jadi macam-macam Tuhan menceritakan tentang sembahyang tadi. Yang perlu kita hati-hati, jangan sampai termasuk dalam golongan pawai. Pawai itu kan ramai. Kalau pawai itu ngomong, bisa ngomong pawai. Jadi sembahyang itu jangan ramai, menyeramai pawai. Kemana pula deh, sembahyang jangan ramai. Bukan maksudnya bagi jamaah. Sembahyang pawai itu yang kesenangan lagi kan. Tapi yang jelas maksud ayat itu, celakalah bagi mereka yang sembahyang, yaitu mereka yang lalai mempelajari ilmunya dan seterusnya. Itu yang celaka. Nah, kata saya di dalam Al-Quran Tuhan memberikan gambaran bahwa sembahyang itu bermacam-macam, sehingga ulama kita menggelar salat itu bermacam-macam juga. Kata saya, memang kalau sudah dicari macam ini kalimatnya tidak ada. Dan Al-Quran itu cukup kata saya setebal ini ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah bahasa raja, ya kan? Bahasa raja. Yang namanya raja, tak usah raja lah, ibu-ibu, bapak-bapak. Menteri saja katanya kita kan sudah awal dengan menteri. Orang hendak pergi, orang hendak bertemu dengan menteri saja, itu dibatasinya 5 menit saja. Nah, ini benar dia, 5 menit saja, sedikit saja kata. Jadi seorang menteri sedikit kata, tapi dalam pengertian. Begitu juga raja, sedikit saja kalimatnya dalam pengertian. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setebal ini sampai hari kiamat, tidak perlu diubah lagi, tidak perlu ditambah lagi. Mungkin kita tidak memahami bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya raja, ya nanti kita bisa ikut-ikutan tuh. Isra Mi'raj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Nuzulul Quran bid'ah. Jadi banyak bid'ahnya karena tadi tidak paham. Padahal dalam Al-Quran sudah ada peringatan Isra Mi'raj, sudah ada. Cuman Allah Ta'ala tidak mengatakan peringatan, buatlah peringatan Isra Mi'raj. Uang raja tak perlu berkata seperti itu. Buatlah peringatan, cukup. Buatlah peringatan. Dalam kata peringatan itu macam-macam. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzul Quran, peringatan hari itu Allah Ta'ala katakan hanya buatlah peringatan. Sedikit ya. Arti peringatan itu luas. Sampailah artinya pengajian, yasinan, itu semua tergandung di dalam arti kata peringatan. Nah, jadi kalau raja itu satu kata cukup banyak pengertiannya. Cuman kalau orang tidak paham, tidak mengerti, lalu dia mencari, ingin tahu dalam Al-Quran itu Tuhan katakan buatlah peringatan Maulid, buatlah peringatan Isra Mi'raj. Maunya dia kayak gitu. Kalau kayak gitu Tuhan tuh bodoh macam awak kan? Tuhan tuh aja cukup singkat saja dia berkata buatlah peringatan. Cukup, di Quran ada tuh buatlah peringatan. Ada, cuma dia tak paham. Nah, lalu dikembangkan oleh ulama peringatan ini. Ada peringatan dari Maulid, peringatan Mi'raj, ya, peringatan Nuzul Quran, ada lagi halal bihalal, segala macam lah yang berbentuk kebaikan. Di situ termasuk dalam perintah Allah, buatlah peringatan. Maunya dia tadi itu Allah adakan dulu jelas-jelas macam dia. Ini buatlah peringatan Isra Mi'raj. Membaca itu Al-Quran itu sudah balik.
Tak perlu. Itu Bapak para jemaah pengunjung Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati Allah. Sebelum Nabi menghembuskan nafas beliau yang terakhir, datanglah malaikat maut dengan penuh hormat. Malaikat maut hormat, nundukkan kepala, tak berani angkat kepala. Lalu kata Nabi, hai malaikat maut, ini yang dikasih saya singkat saja. Kau datang nih hendak mencabut nyawa aku kah atau hendak ziarahnya? Tidak berani angkat kepala malaikat maut. Malaikat maut itu kan pemimpin dia siapa? Malaikat jin. Boleh aja tunduk dengan Nabi, apalagi anak buahnya. Tak berani angkat kepala malaikat maut. Lalu apa jawaban malaikat maut? Saya datang hanya untuk ziarah. Kalau sampai izinkan, ya saya mau jemput. Kalimatnya tidak seperti itu. Lalu tidak lama kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Nabi bertanya, hai malaikat Jibril, seperti apa janji Allah terhadap saya? Jibril menjawab, hai Muhammad, hai kekasih Allah, semua pintu langit terbuka, malaikat berjijir dari langit pertama sampai langit ketujuh, berjijir terliunan malaikat yang menunggu kedatangan hai Muhammad. Surga sudah diperhiasi oleh Allah, bidadari sudah berdandan seindah-indahnya, secantik-cantiknya, menunggu kedatangan engkau hai Muhammad. Nabi belum tersenyum. Bukan itu kan Nabi yang saya maksud ya. Wahai saudaraku Jibril, bukan itu yang saya mau. Bagaimana nasib umatku ya Jibril? Nak mati masih ingat dalam hidup. Iya kita tahu menau. Diajak ustaz baca salawat. Nah jangan ngantuk. Saya makan tadi sebelum maulid, saya tuh kalau dipanggil bila tanda baca salawat, panggil ustaz yang lain jelas saya tak mau. Karena intinya saya tuh puji Rasulullah ngomong kayak gini. Yang saya ngabulkan hajat ya sebenarnya itu tadi yang paling penting. Yang satu kali dapat 10 rahmat tadi baca salawat tuh. Jangan malas. Maka tadi saya ajak baca salawat supaya jangan sampai nanti seperti terjadi di dalam hadis. Di dalam sebuah hadis ketika Nabi sedang asik-asiknya dengan para sahabat, dengan para pencinta-cinta beliau, dengan istri-istri beliau, anak-anak beliau di dalam surga, Nabi sedang asik-asiknya bernikmat-nikmat, datang Jibril menangis. Hai Jibril, kenapa engkau menangis? Jibril jawab, seandainya engkau tahu hai Muhammad, engkau lebih menangis lagi daripada aku. Apa itu kata Nabi? Rupa-rupanya masih ada segelintir umat engkau di dalam neraka hai Muhammad. Ayo kata Nabi, bawa aku ke sana, ayo kita pergi ke sana. Tengah asik-asiknya tinggalkan. Tengah asik-asiknya bersenang-senang dengan sahabat, dengan pencinta Rasul, dengan umat-umat beliau yang sudah ada dalam surga. Keluar Nabi dari surga, masuk dalam neraka, padam api neraka. Padam api neraka. Bawa Jibril saya ke sana. Ya sebelumnya itu Jibril dulu, sebelum panggilan Nabi tadi, Jibril dulu jalan masuk ke dalam. Kenapa kan Jibril sudah terbuka pikirannya ingin masuk ke dalam surga? Ya mungkin dia ditugaskan Allah suruh kunjungan ke neraka kali ya, yang kunjungan. Sekali Jibril tengok aneh daripada yang lain. Yang lain dirantai, tali, kaki, leher, tangan berantai semua. Namun sepuluh orang berantai. Ada sekelompok umat yang tak ada dirantai. Aneh kata Jibril, aneh daripada yang lain. Lalu Jibril bertanya, kita ini siapa? Uang mana? Uang bencana kah? Uang Jakarta kah? Uang Jawa kemana? Kita ini umat siapa? Tak berani angkat kepala. Sumpah. Nah, kami katanya umat yang diturunkan kitab Al-Quran. Kata Jibril kan Nabi Muhammad ya. Ya katanya. Sumpah. Karena waktu dunia tak tahu menau.
gagah bisa lawan perjalanan lembek bersamaan. Nabi aku nih, seandainya kita ada yang di dalam itu, kan belum terjadi tuh, nanti terjadi seperti itu. Nabi itu menceritakan yang akan datang nanti terjadi seperti itu. Menurut kita kena di situ, naudzubillah, lebam, kita kena pelasah malaikat dalam neraka. Udah lama di dalam neraka, barulah Rasulullah memberikan syafaat karena tak tahu menau baca salawat paling dalam salat. Itu pun untuk sembahyang bisa tadi baca salawat sekali, baca salawat yang kuat, yang semangat, biar kita tidak malu. Malu makan kepala di hadapan malaikat Jibril. Berarti kalian ini umat Nabi Muhammad. Benar ya Rasulullah. Lalulah Nabi tadi melaporkan kepada Nabi. Akhirnya Nabi jemput mereka di dalam surga, di dalam neraka. Dalam neraka dijemput Nabi. Kasihan umat. Kita tahu menau. Nah, maulid Nabi kita padakan beda. Umpamanya, naudzubillah, hati-hati kita kualat, hati-hati kita beriman. Sebelum Nabi menghembuskan nafas terakhir, bukan masalah surga, bukan masalah malaikat yang menunggu menanti kedatanganku hai Jibril. Bagaimana nasib umatku nanti di akhirat? Jibril menjawab, Allah haramkan masuk ke dalam surga sebelum umat engkau semuanya masuk ke dalam surga, baru umat yang lain. Nah ini kata Nabi, baru aku senang dengan. Nah ayolah, cepet nanya aku bahas kita aja. Maka akhirnya Jibril pun pelan-pelan mencabut rohaniah. Karena bapak-bapak jangan salah ilmu. Orang yang paling sakit mati itu siapa? Ini kita kaji secara ilmiah. Artinya secara ilmu itu kita kaji di dalam ilmu itu seperti apa. Yang paling sakit mati itu adalah Rasulullah. Macam mana ilmunya itu? Tidak ada makhluk manusia yang diuji Allah sakit sesakit Nabi, tidak ada. Nabi itu lebih terus, karena Nabi itu paling tinggi imannya. Jadi yang paling sakit itu Rasulullah. Jangan kita kira Nabi itu nyampang jadi sama sedap, jangan. Di kita di situlah kekurangan ilmu. Jangankan Nabi, di dalam kitab-kitab ulama tua kita, di situ diceritakan bahwasanya ada ulama-ulama dahulu itu yang berdoa, dia minta mati sesakit-sakitnya. Ya Allah, matikanlah saya paling sakit ya Allah. Permintaannya seperti itu. Kenapa kata orang, kenapa doa sampian seperti ini? Karena kata dia, disitulah aku penghabisan cari pahala. Kan penghabisan cari pahala tuh. Habis itu kan tak bisa kita cari pahala. Minta mati ya sesakit-sakitnya. Makin sakit makin besar pahala, makin sakit makin besar. Jadi tidak ada orang yang pahala yang paling besar melainkan pahala Nabi. Berarti yang paling sakit Rasulullah. Pantasan kalau Rasulullah ketika ruh beliau sudah sampai di dada, Rasulullah berkata, wahai malaikat Jibril, betapa panasnya sakaratul maut. Nabi minta air. Nah, begitu pun sampai sudah sampai hampir ke halkum sudah rohaniah Nabi, lalu beliau bersabda beliau masih sampai memperingatkan, alaikum bisalati wa ma malakat aimanukum. Hai sahabat-sahabatku, karena pada masa itu banyak sahabat yang hadir menyaksikan wafatnya Rasulullah. Wahai para sahabatku, jagalah sembahyang ya, jangan lupa. Pesan Nabi, karena sembahyang itu kekayaan di akhirat. Begitu tersembahyang kaya apa bener? Apa yang kita banggakan? Nah, udah kita sembahyang pula dengan ilmu yang penuh, dengan ilmu yang mapan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab, bukan kita ngarang-ngarang. Ini pada kita tuh ngarang-ngarang atau ikut-ikutan kawan
begitu ini kan. Padahal kita pun tidak tahu sejarah kawannya. Alim dia itu seperti apa? Dia ngaji ke mana? Tidak tahu ya. Nah, lalu ini ikut-ikutan. Jangan. Nah, lalu Nabi alaikum bisalah. Jagalah sembahyang ya, karena sembahyang itu anak kunci seluruh ibadah. Mensembahyangmu karena terima, kata Nabi, seluruh amalmu pun akan diterima. Mensembahyangmu tidak kena terima, seluruh amalmu pun ditolak oleh Allah. Hajimu, puasamu, zakatmu, puasa, semua ditolak Allah kalau sembahyang kamu tak diterima oleh Allah. Oleh sebab itulah sembahyang ini memang harus kita jaga. Sampai nak mati pun Nabi masih peringatkan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah yang beridaya Allah, jamaah Maulid Nabi, mudah-mudahan dengan adanya perayaan Nabi ini kita mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi orang yang selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai disinilah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kejanggalan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.